Selamat pagi Sagi. Minggu 6 April 2025. Sebelum saya mulai, siapa yang sudah bersih-bersih dari ragi dari rumahnya? Udah pada bersih-bersih belum? Karena minggu depan kita akan merayakan Paskah. Minggu ini, Jumat depan. Di tahun ini, kalau masih ada ragi di sekitar kalian, bersihkan cepat-cepat, oke? Pengajaran saya hari ini, saya beri judul Mengalami Kebebasan. Kita langsung aja ke Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 3. Yang udah di sana katakan bebas. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ayat ini yang akan mengawali pengajaran saya hari ini. Ayat ini berbicara tentang bangsa Israel yang telah bebas dari Mesir di dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dan hal yang menarik ketika saya baca berulang-ulang ayat ini, konteks dari ayat ini, yang menjadi highlight saya adalah tentang kekuatan tangannya Tuhan di ayat ini. Yang artinya dengan tangan Tuhan atau kekuatan yang dari Tuhan yang telah membawa bangsa ini bisa keluar, bisa bebas dari perbudakan di Mesir. Di sini berbicara tentang Mesir kan. Jadi berbicara tentang Mesir, Mesir itu adalah gambaran dari perbudakan, tawanan, atau ketidakbebasan itu sendiri. Mesir menjadi tempat di mana bangsa Israel diperbudak selama bertahun-tahun lamanya. Mesir juga menjadi gambaran di kehidupan kita yang mungkin kita masih ditawan oleh ketidakbebasan itu. Nah, pertanyaannya, ketidakbebasan dari apa? Ada dosa, ketidakbebasan dari perbuatan daging, hasrat, keinginannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau apapun yang masih menjerat di dalam kehidupan kita, daging itu. Di ayat 5 pasal yang sama, ayat ini bilang tempat di mana bangsa ini akan tuju adalah negeri Kanaan itu. Yang mana dibilang di sini, apabila Tuhan membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Jadi ketika bangsa Israel ini mengalami kebebasan dari Mesir, kemana mereka pergi? Yaitu ke tanah perjanjian itu. Yang artinya bangsa Israel punya tujuan. Jadi nggak bebas saja dari Mesir, tapi punya tujuan bebasnya kemana gitu. Ada langkah atau ada arah kemana mereka akan pergi. Yang mana tanah perjanjian itu adalah tanah yang Tuhan inginkan mereka tinggal di situ. Seperti kehidupan kita juga, Tuhan mau kita tinggal atau kita juga terbebas dari Mesir itu. Dan kita sudah disediakan Tuhan tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tempat yang kita tuju adalah tempat yang membebaskan kita tanpa ada penawanan lagi, tanpa ada terjerat dari apapun. Dan sudah ada tanah yang menunggu kita itu. Tapi ini, setiap kita mungkin mau melakukan hal itu. Setiap kita mau untuk tinggal di mana tempat yang sudah Tuhan janjikan. Tapi kita nggak bisa mewujudkan hal itu sendiri. Kenapa? Karena masalahnya kita mau bebas dengan kekuatan kita sendiri.
Coba lihat dari ayat ini tadi. Bangsa Israel dilepaskan oleh tangannya Tuhan. Bangsa Israel bisa lepas dari perbudakan di Mesir itu oleh tangannya Tuhan. Jadi alasan kenapa kita nggak bebas atau kita masih terjerat dan tertawan atau ada hal yang masih mengikat kita, karena kita coba terus hal itu, kita coba lepas hal itu, tapi kita pakai kekuatan kita. Dan bahayanya kita merasa kita bisa. Tapi lucunya buah dari hal itu nggak ada. Malah nggak ada yang terjadi, nggak ada apa-apa. Nggak ada hasilnya. Yang mana artinya kekuatan kita tuh nggak ada gunanya. Karena kita pakai kekuatan diri kita sendiri. Sehingga inilah fokus saya pagi ini. Fokus dari pengajar ini untuk membantu kita bisa bebas dari hal ini. Bebas dari jeratan dosa, perbuatan daging yang masih mungkin menjerat kita. Kebebasan itu bisa terjadi dan terwujud itu karena kekuatan Tuhan yang utama. Kekuatan Tuhan ini yang membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kekuatan yang sama, kekuatan Tuhan yang sama, ini juga yang akan membebaskan kita dari Mesir kita. Sehingga tidak ada kata mustahil untuk kita bisa mengalami kebebasan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mau tahu lebih lagi cerita tentang kekuatan Tuhan di pasal lain? Kita maju dikit ke Keluaran 17. Yang di sana katakan bebas. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Dan tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah bangsa Amalek. Yang menjadi hal keren di sini nih, di konteks pasal ini adalah Musa, kalau kalian lihat di sini, Musa sebenarnya dia nggak hanya ngangkat tangan loh. Kalau lihat dari pasal ini. Tetapi apa yang Musa angkat sebenarnya? Nggak hanya tangannya. Di ayat 9, mundur dikit, di pasal yang sama. Di sini bilang, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Tuhan di tanganku. Apa yang Musa angkat juga beserta tangannya? Tongkat, yes. Tongkat adalah gambaran dari kekuatan Tuhan, teman-teman. Karena ketika Musa mengangkat tangannya beserta tongkat itu, kuasa Tuhan yang bekerja dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tapi ketika tongkat itu diturunkan, kuasa Tuhan juga turun. Sehingga mereka mengalami kekalahan. Nah, inilah bukti kalau kita mengangkat kuasa Tuhan, itu kita akan mendapatkan kemenangan itu. Dan mendapatkan kebebasan itu. Kita maju ke Mazmur 20 ayat 6. Di bahasa Inggris itu ayat 5. Tapi ini di bahasa Indonesianya saya pakai terjemahan BIS. Agak berbeda dikit sama LAI. Di sini ngomong tentang maka kami bersorak gembira karena kemenanganmu dan mengangkat panji-panji untuk memuji Tuhan kita. Semoga Tuhan mengabulkan segala permintaanmu. Di ayat ini sebenarnya bilang begini ke kita, bahwa ketika kita mengangkat panji-panji Tuhan, itu adalah tanda dari adanya kemenangan. Kenapa?
kata panji di sini itu adalah gambaran dari bahasa lainnya tuh banner atau bendera di bahasa Inggrisnya yang difungsikan sebagai tanda bahwa ada kemenangan. Tuhan kasih kemenangan untuk bangsa Israel. Salah satu contoh aja, nggak usah ke sana. Di kemenangan ketika bangsa Israel mengalami kemenangan melawan bangsa Amalek di pasal 17 ayat 15, Musa waktu itu mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dan mezbah itu dinamai Musa, Tuhanlah panji-panjiku. Dan di bahasa Ibraninya, panji-panji ini itu kita sebut nisi bahasa sekarang. Makanya ada istilah Yehova Nisi gitu kan. Artinya Tuhan adalah kemenanganku, Tuhan adalah panji-panjiku. Karena kemenangan yang bangsa Israel dapatkan itu didapat oleh kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang ditinggikan di hadapan mereka. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kemenangan untuk bangsa Israel, bahkan bisa memberikan kemenangan untuk kita. Dan bahayanya ini tadi problemnya. Kita mungkin seringnya nggak sadar sih. Kita sering nggak sadar kalau kita tuh mencoba untuk lepas dari hal-hal yang menawan kita. Kita berusaha untuk sekuat tenaga kita, tapi nggak bisa lepas gitu. Ya alasannya satu aja, karena kita mengandalkan kekuatan kita untuk lepas dari hal itu. Kita malah meninggikan diri kita daripada meninggikan kuasa Tuhan di hidup kita. Di Keluaran 17:11, ketika Musa mengangkat tongkatnya, putar dulu. Ketika Musa mengangkat tongkatnya kan, ketika Musa mengangkat tongkatnya, itu di mana? Di atas dia kan, di atas dirinya gitu. Terus kalau dia turunkan, nah berarti Musa yang lebih tinggi ya kan, tinggi dari tongkatnya gitu. Nah jadi yang lebih tinggi kuasa Tuhan apa kita? Apa Musa? Nah kalau kita pakai kekuatan kita, ya kitanya lebih tinggi dari tongkat, dari kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan lebih tinggi, tongkat lebih tinggi, yaitu kuasa Tuhan lebih tinggi dari kita. Dan inilah yang terjadi ketika kita meninggikan diri kita. Kuasa Tuhan akan semakin turun dan bahkan kuasa Tuhan akan semakin rendah gitu. Gak ada terjadi apa-apa di hidup kita. Gak ada kemenangan, gak ada kebebasan. Jadi itulah penting kita harus angkat tongkat tinggi-tinggi ya mulai sekarang. Jadi angkat kuasa Tuhan intinya di atas diri kita. Kuasa Tuhan yang kita tinggikan. Dan catat ini baik-baik teman-teman. Ketika kita meninggikan tongkat itu, artinya kita meninggikan kuasa Tuhan agar kita mendapatkan kemenangan dan mengalami kebebasan. Amin. Aku harap teman-teman bisa mengerti sampai sejauh ini tentang kuasa ini, tentang tongkat. Dan dari sini mungkin teman-teman kayak bertanya-tanya, loh, terus gimana kita angkat kuasa Tuhan? Gimana Tuhan kuasa itu ditinggikan? Gimana cara kuasa Tuhan itu ditinggikan di hidup kita? Nah, Uncle Petrus akan jawab hal ini. 1 Petrus 5 ayat 6. Yang udah di sana katakan tangan Tuhan. Belum semua ini kayaknya. Tangan Tuhan. Suaranya itu. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, gimana cara kuasa Tuhan ditinggikan? Ayat ini jawabannya. Seperti penjelasan saya di ayat sebelumnya, cara kuasa Tuhan itu ditinggikan di hidup kita adalah kita harus mengangkat tongkat. Kita harus mengangkat tongkat itu, tongkat Tuhan ini ibaratnya aja ya gambaran. Ini ganggang dan ganggang sapu. Jadi
Intinya mengangkat tongkat dan panji-panji Tuhan itu di atas hidup kita. Yang artinya kita di bawah kan. Dan kita merendahkan diri. Yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri kita di atas kuasa Tuhan itu. Karena biarkan kuasa Tuhan itu yang lebih tinggi dari hidup kita. Dan kalau diangkat sini sejajar dong. Jadi yang mana nih? Gak ada power yang sama gak ada power gitu. Jadi haruslah kuasa Tuhan itu yang lebih tinggi. Gak boleh kita yang lebih tinggi dari hal itu, dari kuasa Tuhan. Dan karena simbol dari mengangkat tongkat itu adalah semakin kita angkat tongkat, semakin kita merendahkan diri ke bawah. Semakin Tuhan ditinggikan, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga merendahkan diri ini bisa jadi dasar dari kehidupan kita. Agar kuasa Tuhan itu semakin ditinggikan dari kehidupan kita. Karena adanya kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Karena adanya kuasa itu Tuhan akan bantu kita dan akan bebaskan kita dari Mesir. Kebebasan, kita akan lepas atau bebas dari tawanan di dalam hidup kita. Dan dari hal ini membuat kita lebih mengerti bukan? Dan paham bahwa kerendahan hati itu adalah dasar untuk kita bisa lepas dari tawanan itu. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita bebas. Kita bisa keluar dari tempat yang menawan kita, dan kita bisa pergi ke tempat yang sudah Tuhan janjikan tadi di awal. Itulah kenapa pentingnya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahasa Jawanya, humble yourself, therefore under God's mighty hand. Nah, G Bu Nancy. Pak Opal. Jadi hal ini penting, merendahkan hati itu. Katakan humble untuk kiri kanan ya teman-teman. Merendahkan hati. Humble. Sambal. Catat ini, tanpa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan harap ada kebebasan di hidup kita. Nah loh, jadi jangan harap ya. Jangan pikir kita bisa lepas dari belenggu. Nah, kan? Chains. Belenggu atau jerat dari Mesir itu, jangan harap. Ayo kita mulai jujurlah hari ini sama diri kita sendiri. Apakah selama ini yang kita tinggikan itu kuasa dari Tuhan atau kuasa diri kita? Yang mana yang masih kita andalkan? Andalin diri sendiri, kekuatan diri kita atau kekuatan Tuhan? Nah, bahayanya ada di Yeremia 17. Kita ke sana yuk. Yang udah di sana katakan mengandalkan. Mengandalkan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Nah, ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri padang asin nih, yang tidak berpenduduk. Di ayat sebelumnya kita belajar gitu kan, kita harus menjadi seorang yang merendahkan diri agar kuasa Tuhan itu ditinggikan. Yang mana artinya kita tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Right? Dan di ayat ini ditambahkan lagi oleh Tuhan. Jika seseorang yang mengandalkan dirinya sendiri, itu artinya dia mempunyai keputusan berdasarkan dirinya sendiri, tanpa mengandalkan keputusan Tuhan. Hal ini artinya orang ini malah yaitu tadi balik meninggikan dirinya karena keputusan yang dia buat berdasarkan keputusan dia sendiri. Apa yang akan orang ini alami? Ayat ini jawabannya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara
ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Akan terjadi kekeosan teman-teman, kekacauan yang terjadi terhadap orang ini. Hidup orang ini nggak akan mengalami kebebasan, akan terus tertawan oleh Mesirnya sendiri. Tapi karena kita merendahkan diri, karena Tuhan mau kita merendahkan diri, seperti yang saya sebutkan di 1 Petrus tadi, itu bukan berarti, ini beda, agak sedikit beda. Itu bukan berarti kita rendah diri ya. Kenapa? Rendah diri atau minder atau insecure dan merendahkan diri itu dua hal yang berbeda. Kata merendahkan diri artinya seperti yang saya bahas di awal, itu memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang artinya kita memilih untuk mengandalkan Tuhan. Tapi kalau rendah diri atau minder, insecure, itu bahasanya. Itu kondisi di mana kita juga merasa rendah, tapi bedanya rendahnya yang merasa nggak bisa, tidak percaya diri, cenderung pesimis, pasrah gitu, karena nggak tahu, nggak bisa. Dan minder ini salah satu contoh yang sering juga menawan saya sebenarnya. Rasa minder ini, saya ditawan oleh rasa minder ini, rasa secure ini. Tapi karena saya juga mau bebas, saya nggak mau lagi terjerat oleh minder ini. Karena sebenarnya minder dan mengandalkan diri sendiri itu sama sih, itu mirip. Kenapa? Karena sama-sama nggak mengandalkan Tuhan. Yang satu mengandalkan diri sendiri, yang artinya dia sombong, lebih merasa kuat gitu. Yang satu malah minder. Jadi yang penting adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ayat ini jadi contoh buat kita. Kalau kita masih mengandalkan diri kita nggak akan mampu keluar dari Mesir. Kita akan berada terus-terusan aja di Mesir. Dan artinya Tuhan nggak bisa bantu kita untuk keluar dari Mesir itu. Siapa yang di sini masih ada di dalam Mesirnya dan terus ditawan? Tapi, atau pertanyaan saya balik. Siapa yang mau keluar dari Mesir dan bebas? Amen. Kita ke Hakim 7. Kita lihat cerita Mas Gideon dulu di sini. Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Di ayat ini berbicara tentang Gideon dan bangsa Israel yang mau pergi berperang melawan bangsa Midian. Dan fakta aja Gideon waktu itu hakim di bangsa Israel, pemimpin di bangsa itu. Dan ada kemungkinan mereka mampu untuk bisa menang. Itulah kenapa Tuhan bilang di ayat ini. Karena Tuhan bilang, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi tujuan dari ayat ini sebenarnya adalah Tuhan mau mengeluarkan topik dari cerita ini. Konteks dari cerita ini adalah Tuhan mau mengeluarkan segala sesuatu dari apa yang diandalkan bangsa Israel waktu itu. Dengan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kenapa bilang begitu di ayat 3, maju dikit. Di ayat 3 bilang, maka sekarang serukanlah kepada rakyat demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan
tinggallah 10.000 orang. Nah, lihat, bangsa Israel yang pulang di awal adalah sekitar 22.000. Kemudian sisa 10.000. Kemudian nanti di ayat 7-nya bilang, gak usah ke situ, sisa 300 orang. Inilah tadi proses yang Tuhan seleksi mereka gitu. Tuhan sedang menyeleksi mereka untuk mendapatkan orang-orang yang benar-benar percaya sama kuasanya, kuasa Tuhan. Biar apa? Biar ketika kemenangan yang mereka dapat, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan gitu. Jadi bangsa Israel itu tersisa dari seleksi itu tersisa sekitar 300 orang, tersisa 300 orang. Dan 300 orang ini yang pergi berperang. Dan ditulis saja, gak usah ke sana, di Hakim-Hakim 8:10 bilang jumlah pasukan Midian yang mereka berhasil bunuh itu sekitar 120.000 orang. Kalian bayangkan perbandingannya, 300 orang dengan 120.000 orang. Dan kalau kita lihat dari cerita ini, hal ini menandakan bahwa dengan hanya 300 orang bisa mengalahkan sekitar 120 orang. Ya ini mustahil banget. Mustahil sekali hal ini bisa terjadi sebenarnya. Hampir beratus kali lipat dari 300 orang ini. Tapi dari kemustahilan itu kita lihat bahwa kuasa Tuhan yang bekerja untuk Israel waktu itu. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Sama sebenarnya kayak arahan Tuhan itu terlihat atau mungkin terlihat seperti memperlemah kita. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan kuasanya melalui hal itu. Contoh, tahun lalu gitu. Contoh ini kehidupan saya yang benar-benar saya juga diberkati dengan hal itu. Dari pengalaman hidup saya, tahun lalu saya berdoa gitu untuk mendapatkan dana pernikahan. Dan ketika saya dapatkan dana itu, akhirnya saya mendapatkan dana itu, di momen itu juga ada perjalanan misi ke India. Dan saya dan Mola berdoa untuk hal itu, tentang uang itu gimana, apakah kita sumbangkan semua atau gimana. Dan Tuhan bilang, iya, kamu kasih uang itu gitu. Kasih uang untuk perjalanan misi itu. Dan saya sadar hal itu, kayak, oh ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ya walaupun ya ada worry juga, tapi ya saya percaya aja, oh ya udah Tuhan bilang kasih. Dan dari pengalaman saya itu, dari hal itu yang terjadi adalah saya hanya percaya sama Tuhan, sama Dia. Saya hanya merendahkan diri saya untuk saya percaya sama kuasa Tuhan tadi, kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam acara pernikahan saya. Dan akhirnya, yes, saya mendapatkan dana lain untuk pernikahan saya, untuk acara pernikahan saya. Dan dari situ lihat ceritanya atau apa yang terjadi adalah kuasa Tuhan yang bekerja di acara pernikahan saya. Jadi bukan kuasa saya, bukan karena saya percaya bisa gitu. Dari hal ini yang saya dapatkan adalah kita harus melepaskan kekuatan kita sendiri dan benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita merendahkan diri kita agar kita benar-benar di bawah kuasa Tuhan itu. Dan ini sebenarnya ayatnya ngomong juga tentang tes, teman-teman. Karena ketika kita mau memuliakan Tuhan, kita juga akan percaya dengan mudah. Kalau kita percaya dengan apa yang udah Tuhan, itu untuk memuliakan namanya gitu. Tapi kalau kita merasa kesulitan dan percaya, itu kalau kita merasa kesulitan, berarti kita kesulitan untuk percaya sama kuasa Tuhan. Karena kemenangan dari Tuhan yang terjadi ketika kita percaya aja kayak Gideon gitu. Sama ketika pasukan yang hanya 300 orang itu, tapi karena Gideon percaya dan bangsa Israel percaya, Tuhan akan Tuhan bareng mereka dan mengalahkan bangsa Midian. Dan akan ada kemenangan saat itu juga untuk bangsa Israel. Itu artinya
kuasa Tuhan itu bekerja ketika kita percaya. Amin. Kita lihat lagi di 2 Tawarik, kita lihat cerita lain gitu. Di 2 Tawarik 20. Ayat 17. Yang udah di sana katakan bertempur. Wah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ayat ini berbicara tentang jawaban Tuhan sebenarnya kepada Raja Yosafat dan bangsa Israel. Karena waktu itu mereka meminta mohon kemenangan dari Tuhan. Karena waktu itu ada perang dengan bangsa Amon dan Moab. Dan Tuhan menjawab kepada bangsa itu, Tuhan akan menyertai bangsa Israel saat berperang dan bahkan Dia yang berperang untuk bangsa Israel sendiri. Akhirnya bangsa ini mendapatkan kemenangan karena mereka percaya sama kuasa Tuhan itu. Mereka benar-benar, saat itu mereka benar-benar mempercayai kekuatan Tuhan akan bekerja di dalam peperangan itu. Dan gimana kuasa Tuhan itu membawa kemenangan untuk bangsa ini? Kita maju dikit di ayat 22 sampai 24 pasal yang sama. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lihat hal ini. Ini adalah gimana kuasa Tuhan itu terjadi ketika bangsa Israel dan Yosafat, Raja Yosafat begitu benar-benar percaya. Dan hal ini adalah hal yang juga Raja Yosafat ambil karena dia melangkah maju aja. Dia melangkah maju ke depan. Ketika Tuhan udah bilang sesuatu untuk melangkah, ya udah melangkah aja maju ke depan. Gak perlu takut apa yang terjadi ke depan, karena Tuhan sudah bicara dan bahkan menyertai bangsa Israel waktu itu. Dan Tuhan juga akan menyertai kita ketika Tuhan udah bilang maju aja. Karena ketika kita mau bebas dari tawanan itu, Tuhan udah ngomong sama kita untuk melangkah keluar dan bebas, lakukan hal itu. Contoh, mungkin di tempat ini, masih ada yang tertawan gitu dengan hal-hal kayak medsos atau sesuatu yang ada di HP kita, di handphone kita. Itu sulit sekali lepas gitu. Tiap detik, tiap menit, tiap jam atau itu kayak scroll gitu tiap waktu. Kayak kalau nggak scroll tuh kayak ada yang kurang. Sulit berhentinya. Tapi kalau Tuhan bilang ke kita kayak hapus itu. Hapus sesuatu yang menjerat di handphone kita. Hapus aja. Dan mungkin jeratan atau hal yang menawan kita dari aplikasi-aplikasi atau hal yang ada di dalam handphone itu. Dan kita harus maju dan melangkah untuk bilang, oke, aku bisa sama Tuhan, bareng Tuhan. Aku hapus aja itu. Dan contoh juga saya dulu pernah tertawan dengan hal ini. Pernah juga di dalam handphone saya banyak habiskan waktu di HP. Dulu saya juga tertawan di dalam kayak baca komik gitu, manga. Mungkin cewek-cewek tahu kayak webtoon gitu-gitu. Game juga saya tertawan di situ. Bahkan saya habiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk main itu, main game, baca komik. Dan
saya sadar setelah saya keluar dari jerat itu, saya tidak ada hal yang terbangun dalam diri saya. Yang hanya terbangun adalah jerat itu terus semakin kuat, belenggu itu semakin kuat. Dan sulit, sangat sulit untuk lepas dari hal itu. Tapi karena saya mau lepas dari hal itu, karena Tuhan bilang udah maju aja, hapus semuanya itu. Saya hapus aplikasi-aplikasi, komik, game, atau apapun yang menjerat saya di HP itu. Karena saya percaya ketika Tuhan udah bilang hapus, ya udah hapus aja. Intinya sebenarnya yang mau saya bilang adalah jika ada aplikasi atau apapun lah yang ada di HP kita, kalau hal itu yang buat kita terjerat atau membuat kita tertawan, hapus hal itu. Ya bukan salah aplikasinya, tapi kita yang malah terjerat dengan hal itu. Ya hapus aja. Gak usah ragu kayak, aduh ini gimana nanti ke depan, aduh ini gak ada upload ini segala macam. Ya Tuhan bilang hapus aja. Dan itulah kunci gimana teman-teman mau bebas. Teman-teman bisa terbebas dari hal itu. Semakin kita percaya perkataan Tuhan, semakin cepat juga kita terbebas dari mesir kita. Percaya dengan merendahkan diri kita, bahwa arahan yang sudah Tuhan berikan adalah jalan yang terbaik untuk kita untuk mengalami kebebasan. Jangan biarkan kesempatan yang Tuhan berikan itu sia-sia, teman-teman. Catat ini, orang yang akan bebas adalah orang yang percaya sama apa yang udah Tuhan bilang. Apapun cost, apapun yang harus dihapus, apapun yang harus didapat, kesulitan daging kita itu, ya lakukan aja. Kalau hal itu buat kita bebas. Do it right now. Oke? Yeah. Kita ke Mazmur 25. Ini kita harus lihat lagi ini. Ini bantu, benar-benar bantu saya untuk hal ini. Di Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Dia ini bilang, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia mengajar orang-orang berdosa menurut jalan-jalannya. Ia menuntun orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada mereka. Di Mazmur ini bilang, Tuhan itu baik dan benar. Ia mengajar orang-orang berdosa menurut jalan-jalannya dan ia menuntun orang yang rendah hati. Siapa yang akan Tuhan ajar dan tuntun di ayat ini? Orang yang rendah hati. Itu artinya begitu kita merendahkan diri, Tuhan akan menuntun kita. Jangan takut dan khawatir atas jalan atau langkah step yang akan kita lalui. Tapi harusnya kita malah terus percaya, bahkan lebih lagi percaya dengan kerendahan hati itu untuk Tuhan yang tuntun pembebasan kita. Kebebasan dari Mesir, kebebasan dari dosa, dari minder tadi, mungkin sombong, mungkin juga medsos tadi, mungkin semua hal-hal lah yang menjerat kita. Kita bisa lepas dari hal itu. Kalau kita mau Tuhan yang tuntun kita. Kita akan bebas asalkan kita benar-benar merendahkan hati kita dan percaya apa yang sudah Tuhan perkatakan di hidup kita itu benar, karena hal itu yang akan bantu kita keluar dari jerat itu. Arahan Tuhan akan memberikan pembebasan dari mesirnya kita. Percaya tuntunan Tuhan itu itu pasti sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Kalau kita tidak merendahkan diri, itu artinya kita tidak mendengar tuntunan Tuhan di hidup kita. Dan teman-teman bisa catat ini lagi bahwa tuntunan Tuhan itu pasti benar. Saya bilang tadi. Alasannya adalah karena hasil dari tuntunan Tuhan itu benar. Kenapa? Nah, kenapa lagi?
Lihat kisah Gideon, ingat kisah Gideon tadi. Bangsa Israel berperang dengan hanya 300 orang melawan puluhan ribu orang bangsa Midian. Tapi dengan tuntunan Tuhan, Tuhan bawa kemenangan untuk bangsa itu. Dan cerita Yosafat juga keren. Cerita tentang Raja Yosafat beserta bangsa Israel ketika mereka hanya percaya aja loh. Di situ bilang bahwa Tuhanlah yang akan berperang, Tuhan yang akan menghadang bangsa Bani Amon dan Moab. Tuhan yang berperang untuk mereka dan mereka mendapatkan kemenangan. Lihatlah apa yang orang-orang ini lakukan. Dari cerita-cerita ini kita bisa lihat. Adalah percaya sama perkataan Tuhan. Maju aja. Pasti Tuhan akan menuntun. Karena dari dua cerita ini udah sangat jelas sebenarnya teman-teman. Hasil dari tuntutan Tuhan adalah kemenangan dan kebebasan. Kemenangan yang membawa kebebasan itu. Siapa yang mau menang hari ini? Amin. Siapa yang mau bebas? Dan siapa sih yang siap terima kuasa Tuhan hari ini? Kita ke 2 Petrus 1 ayat 3. Yang udah di sana katakan kuasa. Kuasa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dengan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di ayat ini Tuhan memberikan kuasa ilahinya untuk hidup kita. Kenapa Tuhan bilang hal ini? Karena Tuhan mau setiap kebebasan yang kita alami itu bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Melainkan itu semua dari kekuatan Tuhan. Karena hal ini juga Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi punya hidup yang saleh. Hidup yang bahasa Jawanya godly gitu. Hidup yang taat akan perkataannya. Maka dari itu kunci dari kuasa Tuhan ini adalah kita harus punya kehidupan yang merendahkan diri di hadapannya. Dengan kita merendahkan diri, kuasa Tuhan itu di atas kita dan kuasa Tuhan itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Dan ketika kuasa Tuhan itu masuk, kita bisa keluar dan bebas dari Mesirnya kita. Kita bisa keluar dari apa yang menawan hidup kita. Kebebasan atau hal yang menawan kita, kebebasan akan dosa, kebebasan akan ketidakbenaran atau apapun yang menjerat kita. Kita semua akan terbebaskan dari semua hal itu. Jika kita merendahkan diri. Jika kita mau dengar arahan Tuhan untuk kita berjalan sesuai dengan perkataannya, kita maju aja setelah mendengar perkataan Tuhan tanpa ada keraguan, tanpa ada kekhawatiran sama sekali. Udah berjalan dengan iman untuk hapus sesuatu yang menjerat hidup kita. Hapus itu sekarang. Jangan nunda-nunda lagi. Lakukan aja, action aja. Dan kalau kita udah dengar, udah maju, yang terakhir, percaya sama tuntunan Tuhan. Percaya tuntunan itu hasilnya pasti atau itu adalah hal yang benar. Gitu. Pasti benar. Karena Tuhan sudah menjanjikan kebebasan di mana kita bisa bebas.
kita bisa lepas dari jerat tawanan Mesir kita. Dan kebebasan ini kita dapatkan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita betul-betul mendapatkan kebebasan karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Ayat terakhir kita hari ini. Di Efesus 6 ayat 10, mundur dikit. Udah di sana? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Marilah teman-teman yang kukasihi dan kucintai. Mari kita pakai kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita alami kebebasan itu. Setelah kuasa Tuhan yang bekerja di hidup kita. Udah cukuplah jerat, udah cukuplah tawanan yang kita alami sampai sekarang, sampai detik ini bahkan. Udah cukup Mesir-Mesir itu di hidup kita. Marilah kita mengalami kebebasan, karena ayat ini udah ngomong dengan jelas. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang artinya kita kuat dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita kuat karena mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita merendahkan diri. Di bawah tangan kuat, di tangan-tangan Tuhan yang berkuasa. Dan biarkan Tuhan tuntun hidup kita di dalam kebebasan dan kemenangan. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Haleluya. Amen. Amen. We'll go to Kita pergi ke our communion today. komuni apa? Perjamuan kudus. Komuni. Pakai hosting. Amin. So, the Lord's Supper, Paul said, do this, or not, Paul mentioned it. Jesus said that do this is for remember of me. Jadi Tuhan bilang ke Paulus bahwa ingat. Paulus mentioned that Jesus. Oh ya. Paulus ngomong tentang Tuhan bilang lakukan perjamuan ini. Ingat. So you can remember of me. Oh, kalau ketika ngelakuin perjamuan ini bisa mengingat Tuhan. When we do our Lord's Supper, actually, it should remind us about Jesus Christ. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus itu sama juga kita mengingat Tuhan. When you eat the bread, you should remember Jesus Christ. Jadi ketika kita makan roti itu mengingat juga Tuhan. When we drink the wine, remember Jesus Christ. Jadi ketika minum wine atau anggur kita mengingat Tuhan. And here help us to remember about power and humble. Jadi hari ini Gea mengingatkan kita tentang kekuatan dan kerendahan hati.